Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama Dini di acara Cinta, Curhatan Indah tentang Agama. Sebelumnya teman-teman udah nonton belum video yang pertama? Kalau belum, buruan cek ya di sini dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, episode sekarang kita bakal lanjutin kajian sebelumnya dengan tema galau. Alhamdulillah hari ini udah ada Ustadz Indra Anbia di ruangan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah hari ini Ustadz kita bakal lanjutin kajian yang minggu lalu nih yang tentang galau. Kalau kemarin sih kalau diinget-inget kayaknya masih ada utang tentang tips-tips gimana kalau kita galau pengen mendekatkan diri kepada Allah tuh tipsnya gimana ya Ustadz? Ya, baik. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan teman-teman sekalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita akan lanjutin ya terkait dengan galau ya. Jadi galau ini memang setiap orang bisa tidak lepas daripada galau, gelisah. Apalagi anak muda Ustadz, kayak apa aja jadi galau gitu. Ya, apalagi kondisi sekarang ya, Iya. kondisi pandemi saat ini ya sudah berbulan-bulan tidak boleh keluar kan gitu ya. Baik, bagaimana kemudian Islam memberikan solusi ya, Islam memberikan tips terkait dengan ketika kita menghadapi kegalauan, kegelisahan gitu. Maka yang pertama adalah hadirkan iman dalam diri kita. Hadirkan iman dalam diri kita. Iman bagaimana? Nah, kan ada iman kita kepada Allah terkait dengan qadanya Allah. Ya, gitu. Makanya dalam bahasa hadis itu wa tu'minu bil qada'i khairihi wa syarrihi. Jadi kamu iman terkait dengan ketetapan Allah, qada itu ketetapan, ya, ketetapan Allah baik yang kita anggap sesuatu yang baik, wa syarrihi atau sesuatu yang kita anggap buruk. Gitu. Karena bisa jadi begini teman-teman sekalian, ada sesuatu yang kita anggap baik, padahal belum tentu baik buat kita, gitu. Atau juga ada sesuatu yang kita anggap buruk, belum tentu buruk buat kita, gitu. Makanya kata Quran, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ada sesuatu yang kamu nggak sukai, padahal baik buat kamu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tapi bisa jadi ada sesuatu yang kamu sukai, kamu cintai, padahal itu adalah sesuatu yang belum tentu baik buat kamu, kan gitu. Nah, jadi ketika kita gelisah, kita galau ini, kenapa sih sampai harus galau? Itu kan jadi pertanyaan ya. Ya juga ya. Ya, kan gitu. Ketika Dini misalkan, Dini sekarang lagi galau apa? Banyak Ustadz kayaknya. Satu aja sebutin. Jodoh. Ya. Nah, Dini galau tentang jodoh misalkan ya. Kenapa harus galau? Ya, kan Allah sudah menetapkan jodohnya. Ya juga sih, tapi kayak gitulah Ustadz. Nah, ya. Dan seringkali kenapa kita galau itu muncul karena ada ketergesa-gesaan dalam diri kita. Ya, jadi ketika misalkan jodoh kok nggak kunjung-kunjung datang misalkan ya gitu, akhirnya galau. Ya kenapa nggak kita bersabar? Nah, makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asoba min musibatin illa biidznillah. Ya, tidak ada sesuatu yang menimpa kita semuanya dengan izin Allah. Ya, semua dengan izin Allah. Artinya apa? Kita hadirkan iman dalam jiwa kita, hadirkan iman bahwa apa yang menimpa kepada kita saat ini itu belum tentu buruk gitu. Ketika ada setiap orang pengen sehat. Ketika misalkan dia sakit, kemudian dia putus asa. Loh, kenapa saya sakit gitu? Lah, kenapa kita mesti gelisah dengan sakit? Bukankah kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang tertusuk duri sekalipun, ya, kecuali rasa sakitnya sebagai penggugur dosa, gitu. Jadi kalau misalkan Dini pernah merasakan rasa sakit hati, waduh. Ya, nah kemudian rasa sakit itu sebagai penghapus dosa. Gitu. Jadi patah hati itu penghapus dosa juga penghapus ya? Dosa. Alhamdulillah, banyak sekali. Alhamdulillah. Ya, nah makanya jangan kemudian kenapa harus gelisah, harus galau, kan nggak mesti gitu. Kata Quran, likai la ta'sau ala ma fatakum, nggak usah kita berputus asa dengan sesuatu yang kita harapkan mendapat sesuatu padahal tidak. Kenapa harus putus asa?
Bisa jadi dengan tidak dapatnya itu adalah terbaik untuk kita. Gitu. Kan kacamata manusia terbatas. Ya, kacamata kita hanya bisa melihat apa yang kita bisa lihat. Sedangkan kacamata Allah melihat seluruh alam ini kan begitu. Artinya apa? Allah menimpakan sesuatu kepada kita karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Gitu. Jadi yang terpenting terkait dengan ketika kita galau, gelisah, maka hadirkan iman dalam diri kita. Iman bahwa sesuatu ini terjadi bukan tanpa sebab, sesuatu terjadi ini semua adalah izin dari Allah. Maka iman kita harus makin kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Jadi kalau Dini lagi galau, gelisah, maka hadirkan keimanan kepada Allah ya. Mudah-mudahan apa yang menimpa saat ini itu adalah insya Allah yang terbaik. Gitu. Karena sebenarnya galau tuh bahaya loh Ustadz, karena kalau selain jodoh juga bisa misalnya gagal masuk universitas, itu kan jadi kayak gelisah, galau tuh sampai ke bawah-bawah, pas sholat pun jadi kepikiran gitu Ustadz, kayak aduh saya gitu Ustadz. Itu bahaya banget tuh, gimana tuh supaya sholatnya tetap khusyuk gitu. Betul ya. Sekarang ketika misalkan Dini berharap masuk ke universitas A, tapi kemudian enggak. Iya, siapa yang bisa menjamin bahwa itu yang terbaik? Karena takut mengecewakan orang tua gitu pikirannya tuh. Gimana ya Ustadz kalau misalnya kita anak muda? Ya. Jadi gini, bahwa yang terpenting kan Allah, orang tua ataupun siapapun itu, yang terpenting bukan melihat daripada hasilnya. Yang terpenting itu adalah melihat daripada usahanya. Kalau misalkan Dini sudah usaha dari A sampai Z, ternyata takdir Allah tidak menghendaki ke situ, berarti ada sesuatu yang lain yang ingin Allah tunjukin kepada kita. Gitu. Nah ini seringkali kan kita ini gelisah karena kita berharap jalur A, iya, tapi nggak bisa menempuh jalur A gitu. Nah, padahal ada jalur B yang ingin Allah siapkan. Ya, ketika misalkan Dini punya sebuah harapan, punya sebuah cita-cita, cita-citanya di depan gitu di ujung sana. Ya, nah Allah berkehendak jalannya bukan jalur sini, tapi jalur ke sana gitu. Tapi ujungnya sampai juga. Gitu. Nah, jadi kita hadirkan, kalau dalam bahasa hadisnya itu husnuzon, kita berbaik sangka sama Allah. Insya Allah apapun yang menimpa kita, ini adalah yang terbaik untuk kita. Insya Allah galaunya juga hilang ya Ustadz. Insya Allah ya. Nah kalau kita berbaik sangka sama Allah, hadirkan iman kepada Allah ya gitu. Caranya gimana tuh Ustadz imannya tuh jadi tumbuh dengan besar gitu? Bagaimana kemudian kita menghadirkan iman kepada Allah? Maka kata Nabi SAW ya, karena Nabi ini sebagai pedoman kita, maka kata Nabi, Iqra'ul Quran. Sering-seringlah akrab dengan Quran. Ya, ketika kita galau, gelisah, curhat di medsos, menyelesaikan masalah kan enggak juga ya. Tapi kita dekat sama Quran, kita baca Quran, kita tadabburi Quran. Insya Allah Quran berikan solusi. Ya, coba apa yang tidak Quran berikan solusi sama kita, Quran berikan solusi. Ya, Dini misalkan galau tentang satu hal gitu, coba lihat Quran, ada nggak sih solusi dalam Quran? Ada. Kalau nggak ada belum nemu. Ya, kalau nggak ada belum nemu. Dulu ada cerita, ada seorang santri ingin ngetes sama kiainya gitu. Pak Kiai, betul nggak kalau di dalam Al-Quran itu Allah membahas semua hal? Ya, kata Pak Kiai, betul. Ya, kemudian kata santri, coba kalau memang betul, tunjukkan kepada saya, ada nggak dalam Quran bagaimana Quran membahas tentang bagaimana cara membuat roti? Ada nggak ya? Duh, nggak tahu tuh, tapi kayaknya nggak ada sampai detail roti tuh kayaknya. Ya, nah kata Kiai ada ayatnya. Ada juga. Ada ayatnya. Apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa artinya? Nah, artinya apa? Tanyakanlah kepada orang yang ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Kalau ingin tahu bagaimana cara buat roti, tanya sama yang ahli tukang Roti. Ada ayatnya kan gitu ya. Nah, kita ingin sukses. Bagaimana cara membangun kesuksesan? Coba lihat Quran. Apa kata Quran? Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Maksudnya apa? Lihat. Orang-orang Quraisy itu bisa sukses secara ekonomi karena apa? Karena mereka membangun kebiasaan. Orang-orang sukses saat ini, kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka membangun kebiasaan. Jadi ada petunjuk-petunjuk dalam Quran. Kitanya aja yang kurang menggali. Nah maka ketika kita sedang gelisah, kita galau, coba akrab dengan Quran. Ya. Bahkan kalau misalkan ketika kita lagi baca Quran, sampai kita bisa nangis, waktu bagus itu. Ya. Pernah baca Quran ini nangis?
Karena galaunya lebih ke arah, bukan karena artinya. Ya, jadi karena galaunya ya, bukan karena artinya. Salah ya Ustadz itu. Ya tidak apa-apa, tapi dengan membaca Qur'annya itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, gitu. Jadi yang pertama akrab sama Qur'an, gitu. Kemudian yang kedua bagaimana kita meningkatkan keimanan kepada Allah? Yang kedua cari lingkungan. Ya, jadi kata Nabi SAW apa? Al-musahabah tasrikut tabiat. Jadi persahabatan itu bisa mencuri tabiat kita. Jadi kalau misalkan kita bergaul sama orang-orang yang baik, bergaul sama orang-orang yang berpikir positif gitu ya, maka insya Allah kita pun akan menjadi orang-orang yang berpikir positif. Tapi kalau gaulnya sama orang-orang yang galau semua ya ikut galau juga gitu ya. Nah jadi perlu mencari lingkungan sahabat-sahabat yang bisa membawa kepada positif gitu ya, positive thinking. Jangankan kita ya, seorang nabi yang sholih, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa sama Allah. Apa doanya? Rabbi alhiqni minas sholihin. Ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Itu Nabi itu. Khalilullah, kekasih Allah gitu ya. Gimana kita ya? Apalagi kita gitu. Nah, jadi ya kita cari lingkungan, cari sahabat-sahabat yang bisa mendukung kita supaya kita tidak jadi orang-orang yang gampang galau, gampang gelisah. Nah, gitu ya. Jadi tersindir nih Dini. Ya, gitu. Nah, jadi tadi pertama apa? Perbanyak Al-Quran. Nah, akrab dengan Quran ya. Akrab dengan Quran. Kemudian yang kedua, Cari lingkungan yang cari baik. lingkungan yang baik. Kemudian yang ketiga, jangan pernah berhenti berdoa. Nah, gitu ya. Terus kita berdoa sama Allah. Jadi ketika kita galau, kita gelisah, kita berdoa sama Allah. Ya. Karena bisa jadi terkait dengan permasalahan-permasalahan kita, itu Allah hadirkan dengan doa-doa kita. Misalkan sekarang berdoa nih, ini tadi ya permasalahan tentang jodoh misalkan ya gitu. Tapi kok jodoh belum datang-datang? Ya sabar. Kurang sabar kayaknya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, bagaimana kita terus berdoa kepada Allah. Karena salah satu syarat daripada doa kita ingin dijabah oleh Allah itu adalah jangan tergesa-gesa. Ya, ada orang berdoa sekarang, diijabah sekarang. Kan nggak bisa ya. Doa itu ada yang memang sekarang doa langsung dijabah ada ya. Ada yang ketika berdoa baru diijabahnya nanti sore. Atau misalkan beberapa hari berselang baru diijabah. Atau ada juga yang berdoa baru kemudian diijabah ketika sudah bertahun-tahun ya. Ada seorang suami istri sudah menikah, sudah bertahun-tahun menikah, berdoa terus sama Allah ya, ingin punya keturunan. Belum dikasih-kasih, sudah 15 tahun baru dapat Anak, keturunan. Artinya memang ada doa-doa yang ditunda dulu gitu ya, ditunda dulu. Untuk apa? Untuk melatih kesabaran kita. Nah, jadi kalau misalkan Dini sedang galau gelisah, jangan berhenti untuk terus berdoa sama Allah. Dia ada doa yang senantiasa disampaikan oleh Nabi, kita baca ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal jubni wal kasal. Nah itu ya. Ya Allah, aku berlindung kepada kepada Engkau minal hammi, dari kegelisahan. Nah, dari kegalauan. Wal hazan, kita berlindung kepada Allah dari kesedihan. Kemudian wal kasal, ya, kita berlindung kepada Allah dari rasa malas. Itu doa kita panjatkan sama Allah. Ya Allah, hilangkan galau ini, ya Allah, hilangkan kegelisahan ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan. Terus kita berdoa sama Allah. Insya Allah ya Ustaz, hilang tuh sananya. Insya Allah ya, walaupun mungkin galau ini selesai, datang galau yang lain. Memang namanya juga hidup ya Ustaz. Ya, memang begitu ya, sampai kapan ya, kan Allah akan terus memberikan ujian sama kita ya, baik dengan kegalauan ataupun kegelisahan. Hanya bagaimana kemudian kita menyikapi, itu yang terpenting. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min, aku tuh kagum sama perkara orang-orang yang beriman. Kenapa? Kalau ditimpa sesuatu yang baik, dia bersyukur. Kalau ditimpa sesuatu yang jelek, dia bersabar. Nah gitu. Jadi dua caranya. Satu syukur, dua sabar. Nah, ada yang ketiga? Berdoa? Bukan. Ya, semuanya dua cara itu. Ya, jadi syukur dan sabar. Ditimpa kebaikan, kita bersyukur. Ditimpa keburukan, kita bersabar. Selesai masalah. Nah, ya. Jodoh enteng, bersyukur, alhamdulillah. Jodoh susah, bersabar.
Alhamdulillah Ustadz. Begitu. Alhamdulillah Ustadz, ini udah ada di akhir segmen sepertinya. Terima kasih Ustadz. Ini tips-tipsnya kayaknya teman-teman udah catat semua nih. Insyaallah. Jadi kalau teman-teman, kalau di ini highlight pertama, jangan lupa ALD Ustadz, Al-Quran, Lingkungan, dan Doa. Masya Allah. Untuk meningkatkan iman. Terus teman-teman kalau galau juga langsung melakukan baca Al-Quran, Lingkungan, dan Doa itu. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa minggu depan juga bakal ada lagi episode selanjutnya. Dan ini kayaknya cocok nih buat teman-teman yang lagi ngidolain seseorang karena temanya adalah idolaku bikin kelepek-kelepek. Ayo, siapa nih yang suka BTS, NCT, Korea, boyband, ataupun yang lainnya? Kita akan bahas minggu depan. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Teman-teman juga bisa komen untuk ngasih masukan ke kita tema apa aja yang teman-teman mau bahas di kajian ini. Jadi jangan lupa ya di komen. Nah, Ustadz terima kasih nih, kita Sama-sama. Wah, alhamdulillah udah dapet banget nih banyak ilmunya. Jadi jangan lupa juga minggu depan kita masih bersama Ustadz. Jadi sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.